Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Andin Hoiriyah dengan NIM 1212100013. Izinkan saya untuk memaparkan judul yang telah saya ambil, yaitu Sociocultural Revolution Vygotsky dalam konteks pembelajaran. Dosen pengampu mata kuliah perkembangan kognitif anak, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Aam Kurnia MPD dan Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, BA BSED MPD MED. Langsung saja, teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial yang sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam model pembelajaran yang kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara sesama siswa dan siswa dengan guru. Dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, perkembangan pertama dalam lingkup sosial muncul dalam individual sebagai kategori interpsikologikal dan kemudian pada anak sebagai kategori intrapsikologikal. Contohnya adalah voluntary attention atau perhatian otomatis, logical memory atau memori logis. Pembentukan konsep dan perkembangan kemampuan memilih Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran pada anak terjadi melalui interaksi sosial. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya. Dalam proses belajar, bila hanya mengandalkan paradigma behavioristik, maka kita akan mencetak orang-orang yang mendahulukan kekerasan dan mengandalkan keseragaman, tapi tidak menghargai adanya perbedaan. Sosiokultural itu berasal dari dua kata, yaitu sosio dan kultural. Sosial berarti berhubungan dengan masyarakat dan kultural berarti berhubungan dengan kebudayaan. Jadi sosiokultural adalah berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, perkembangan kognitif terjadi pada individu berhadapan dengan pengalaman baru yang menantang, serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan, perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky yang diperoleh melalui dua jalur, yaitu yang pertama, proses dasar secara biologis, dan yang kedua, yaitu proses psikologis yang bersifat sosial budaya. Jadi perkembangan anak itu mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif atau perkembangan dan pertumbuhan anak. Tingkat perkembangan ZPD atau DPT terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap more dependence to other stage, yaitu kinerja anak itu mendapat banyak bantuan dari pihak lainnya, seperti teman sebayanya, seperti orang tua, guru masyarakat, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada tahap less dependent external assistance stage. Nah, tahap ini di mana kinerja anak itu sudah tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan dari pihak lainnya, tetapi lebih kepada self-assistant atau bantuan dari dirinya sendiri. Lalu ada juga yang tahap ketiga, yaitu internalization and automatization stage, yaitu tahap sang anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Yang terakhir ada tahap the automatization, yaitu tahap di mana kinerja anak itu mampu mengeluarkan perasaan dari hatinya, dari jiwanya, dan emosinya. Jadi anak usia dini ini pada tahap yang keempat ini sudah mulai bisa mengekspresikan dirinya ketika ia sedih, bahagia, atau ketika ia sedang membutuhkan bantuan. Dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik, langkah rekursi. Pada tahap inilah apa yang disebut dengan the automatization itu adalah sebagai tingkat puncaknya sang anak dalam kematangannya. Lalu aplikasi pada teori sosial-kultural ini yaitu ada sosial-kultural pendidikan yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lalu kelebihan dan kekurangan dari teori sosial-kultural ini adalah berdasarkan teori Vygotsky akan diperoleh beberapa keuntungan. Keuntungannya itu, yang pertama,
anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensial. Lalu yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi penggunaan strategi. Yang keempat, yaitu anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya. Yang kelima, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi. Untuk kelemahan dari teori sosial kultural ini kurang lebih yaitu terbatas pada perilaku yang tampaknya. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar untuk diamati. Baik. Kesimpulan daripada judul yang telah saya ambil yaitu teori belajar Vygotsky ini merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial yaitu interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, atau siswa dengan sesama siswa atau bersama teman sebayanya dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalahnya. Selama proses interaksi ini terjadi pemagangan kognitif atau cognitive apprenticeship, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahapnya memperoleh keahlian melalui interaksinya. Dengan pakar, Vygotsky lebih menekankan pada scaffolding, yaitu memberikan bantuan penuh kepada anak dalam tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah tanggung jawab yang besar setelah ia dapat melakukan pada penerapannya. Pembelajaran dengan teori belajar sosiokultural, guru berfungsi sebagai motivator yang memberikan rangsangan agar siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir. Fasilitator yang membantu menunjukkan jalan keluar bila siswa menemukan hambatan dalam proses berpikir, manajer yang mengelola sumber belajar, serta sebagai rewarder yang memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa sehingga mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari dalam diri siswa. Pada intinya, siswalah yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk membangun ilmu pengetahuannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.